aktivitas yang dilakukan di dunia maya? Ya ke kantor, kalau enggak kuliah, kantor kuliah, kalau enggak main game. Itu sih paling. Aktivitas aku kerja, kayak kegiatan sehari-hari sih kayak di rumah. Kalau di rumah kayak beberes kayak gitu doang. Selebihnya kebanyakan kerja. Saya lebih banyak buang waktu untuk ini sih, main game, nonton film gitu. Selama tahun 2020 lah gitu. Ini Anda kerja online atau offline? Lebih banyak online sih. Kalau kerjanya sebenarnya online sama offline. Jadi kayak 50% online, 50% WFH gitu. Tapi kalau untuk kuliahnya pure semuanya itu online. Atau offline? Karena di sini dibagi-bagi, jadi selang-selang sih aku sesuaiin jadwal. 50-50 antara WFH dan juga kantor langsung gitu. Menurut kamu efektif nggak WFH? Efektif? Menurut saya pribadi sih tergantung orangnya sih. Tapi kalau menurut aku tuh WFH itu sebenarnya efektif kalau kita ngegunain waktunya dengan baik gitu. Artinya kita nggak harus ke kantor, tapi kita bisa kerja dari rumah dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Kalau untuk aku itu efektif aja, cuman paling disulitnya kalau misalnya ada transaksi yang harus ada buktinya dan sedangkan orangnya tidak satu jadwal sama aku, itu sulit sih. Menurut saya sih agak susah gitu ya untuk efektif ketika WFH ya, karena itu tadi gangguan lingkungannya kayak kurang ini aja sih, kurang fokus aja gitu ketika WFH. Apa perbedaan yang kamu dapatkan setelah WFH saat ini? Saya harus lebih pandai untuk mengatur waktu tentunya. Kalau WFH kayak lebih banyak waktunya lagi di rumah nggak sih? Kayak gitu. Oke, pastinya ada perubahan sih kalau dilihat dari pandemi sekarang. Akan adanya perubahan. Banyak sih untuk kayak perubahan gitu kan. Contohnya ya kayak dari segi waktu terutama gitu. Jadi kayak waktu itu banyak sih kayak untuk keluarga, untuk temen gitu ya, buat bareng-bareng gitu. Pasti ada perubahan sih, yang biasanya di rumah cuman untuk tidur doang, jadi sekarang tuh ada kayak lebih lama di rumahnya, cuman tetap di rumah itu masih tetap kerja. Perubahan budaya kerja yang semakin fleksibel, bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan harus selalu siap sedia tentunya. Oke, saat ini zaman semakin berkembang. Kira-kira perubahan apa yang kamu rasakan dari sisi teknologi? Oke, kalau kita lihat apalagi selama pandemi ini ya, kita sering banget yang dulunya misalkan nggak virtual, sekarang tuh banyak virtual. Seharusnya makin canggih sih. Kayak sekarang tuh kayak kalau misalnya apa-apa tinggal calling gitu kan, kayak nge-remote yang kayak gitu. Ya contohnya kayak kelas gitu kan. Kelas itu juga wisuda lah, terutama ya wisuda itu yang dulunya kita nyewa gedung gitu kan. Nah itu bisa pakai virtual. Ya, pokoknya serba virtual lah gitu. Oke, mungkin dari sisi teknologinya pasti sangat berubah. Yang dulunya misalnya saya jarang menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet ataupun video conference lainnya, tapi untuk sekarang saya harus emang diwajibkan ataupun harus mengetahui aplikasi tersebut gitu untuk menunjang saya bekerja ataupun saya berkuliah. Aplikasi meeting online, aplikasi remote, dan aplikasi-aplikasi online penunjang pekerjaan saya. Paling kayak TeamViewer, Zoom, Instagram, kalau misalnya sosial medianya sama Twitter kayak gitu. Ya kalau untuk dilihat dari sisi pekerjaan, misalnya remote ataupun misalnya Google Meet, Zoom. Aplikasi game. Kurang lebih 8 sampai 12 jam. Sering banget sih, kayaknya setiap hari harus menggunakan teknologi informasi. Hampir tiap hari pasti saya pakai yang namanya teknologi ya. Hampir tiap jam malah, hampir tiap waktu gitu, kecuali pas tidur gitu kan. Sering sih. Nggak tergantung sih, kalau misalnya lagi waktu kosong itu bisa buka sosial medianya lebih sering, tapi kalau misalnya lagi hektik tuh jarang sih. Iya, 8 sampai 12 jam. Hah? Harusnya jawabannya itu yang pertanyaan yang sekarang soalnya. Oh, Masa ibu menggunakannya dalam sehari?
Biasanya tuh sekitaran 12 jaman lah ya, 12 jaman dalam sehari kan. Teknologi informasi dalam sehari Berapa lama ya? Kalau ngomongin berapa lama, nggak bisa ditentuin ya. Ya istilahnya pasti saya pakai sih. Mungkin ketika pas istirahat aja aku nggak pakai gitu. apa ada dampak positif dari pandemi saat ini? Ada tentunya. Kayak untuk dampaknya sih ada. Misalnya saya lebih pure ke diri sendiri, misalnya ataupun ke keluarga, lebih banyak untuk keluarga ataupun diri sendiri dibandingkan kalau sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan misalnya kerja terus langsung nyampe rumah langsung tidur, jadi untuk ke keluarga mungkin kurang. Tapi karena adanya pandemi lebih banyak untuk di rumah, terus melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif di rumah dan juga kumpul-kumpul keluarga. Kayak kalau gara-gara pandemi itu jadi banyak di rumahnya, terus ketemu keluarganya, jadi nggak cuman malam doang kayak gitu. Dampak positif pasti ada ya, semua tuh pasti ada positifnya. Banyaknya muncul UMKM baru di tengah masyarakat sehingga terjadinya kemandirian ekonomi. Kemudian dari sisi perusahaan juga tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang semakin melek dan semakin membuka matanya terhadap pemanfaatan teknologi. Seperti apa sisi positif yang dapat diambil selain keluarga mungkin? Mungkin sisi positifnya lebih ke ini sih, diri sendiri. Terus misalnya kayak perawatan. Berkumpulnya sih itu. Tapi saat sama keluarga ya di rumah. Kayak biasanya kayak pulang kerja langsung ke kamar. Kalau karena ada WiFi jadi pagi-pagi tuh masih bisa lihat orang-orang rumah. Ya yang pertama banyak waktu untuk keluarga, untuk teman ya, itu untuk diri saya gitu ya. Terus mungkin uangnya agak sedikit hemat karena emang jarang main gitu kan, lebih sering di rumah gitu. Apa kamu nyaman bekerja dengan kondisi pandemi saat ini? Cukup nyaman. Kalau dibilang nyaman sih, kalau menurut saya sih kurang nyaman. Saya lebih suka misalnya langsung misalnya kayak keluar rumah ataupun kerja di kantor gitu. Karena kerja aku masih ke-handle sama aku, jadi nyaman-nyaman aja. Kalau untuk sekarang ya, kalau untuk tahun depan tuh belum tentu. Kurang nyaman sih. Dengan adanya pandemi, apa kedepannya akan beralih ke dunia teknologi informasi? Iya pastinya sih, karena kan awalnya mulai dari pandemi ini orang-orang pasti kayak banyaknya beralih ke teknologi informasi gitu, apalagi kalau di perkotaan seperti itu. Akan kedepannya beralih ke dunia teknologi informasi? Tentunya ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini diharapkan semua elemen-elemen masyarakat, semua elemen-elemen perusahaan dan pekerjanya juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Boleh diulang nggak? Dengan adanya Mungkin ya ada sebagian yang beralih, ada sebagian yang tidak. Mungkin kalau kita di kota pasti kebanyakan ya bakal beralih gitu, nggak mungkin enggak. Tapi yang di desa ya pasti ya itu tadi, soal jaringan itu pasti ada yang tertinggal gitu kan. Pasti sih jadi makin canggih gitu nggak sih teknologi, karena kan kita juga kerja di rumah, jadi teknologi pun harus kayak lebih canggih lagi gitu. Kayak sekarang kan aku juga baru tahu kayak ada Zoom, gara-gara ada kalau misalnya meeting pakai Zoom. Dulu kan kayak meeting tuh langsung ya, kayak gitu sih. Jadi pasti lebih canggih lagi. Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, apakah sudah memenuhi kebutuhan Anda? Untuk sekarang sih cukup lah. Ya, sementara cukup memenuhi. Cukup sih kalau menurut saya. Next. Ya, tentunya di zaman seperti ini kita cukup dipermudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya, seperti misalnya belanja, kemudian membeli makan, kemudian banyak juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakukan dengan cara memanfaatkan teknologi. Oh, jadi kalau misalnya kayak kalau kita belanja, kita kayak lebih
ada lebih mudah karena ada Shopee, Tokped yang kayak gitu ya. Mungkin itu dulu saya beli makan tuh jarang lewat aplikasi online gitu ya, salah satunya ojek online gitu ya. Nah selama pandemi kayaknya lebih sering gitu untuk pakai yang namanya aplikasi tersebut gitu. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan apa sih harapan yang paling besar gitu dalam dunia TI ya? Oke, untuk harapannya sih lebih ini sih keamanan data gitu ya, misalnya keamanan data. Nah kan kalau dilihat dari sekarang kan orang-orang tuh sudah hampir banyaknya sudah beralih ke dunia teknologi informasi, baiknya tuh keamanan data kita ataupun keamanan perusahaan ataupun lain sebagainya. Dan terus harapannya tuh bukan hanya teknologi informasi itu hanya di perkotaan saja, tetapi bisa misalnya kayak di tempat-tempat yang terpencil itu sudah harus baiknya tuh sudah dikenalkan teknologi informasi itu seperti apa dan bagaimana cara mengaksesnya, seperti itu. Gimana? Kalau bisa semakin aman ya, karena kita udah pakai teknologi, berarti keamanannya lebih terjamin lagi. Soalnya kan sebenarnya keamanannya itu sih yang kalau ditakutin kalau misalnya teknologi itu kayak kebocoran kayak gitu. Harapan saya dengan teknologi untuk kedepannya ya pastinya harus selalu sering berinovasi gitu, selalu berinovasi lah untuk kedepannya ya, untuk memudahkan ya kita sebagai manusia gitu. Harapan saya ke depannya teknologi ini merata tidak hanya di kota-kota besar, tetapi semua masyarakat di tanah air Indonesia ini dapat merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Oke, terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu di tahun 2021? Oke, harapannya sih semoga pandemi cepat selesai ya, dan juga semoga tidak memakan ataupun tidak banyak korban-korban yang meninggal lagi. Intinya mah semoga pandemi cepat selesai. Pertanyaan terakhir, apa harapan kamu di tahun 2021? Lebih baik lagi, teknologinya lebih aman lagi, pandemi ini berakhir jadi aku bisa kayak WFO kayak biasanya. Sama. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda di tahun 2021? Harapan saya di tahun 2021 corona cepat berakhir gitu ya, semuanya itu normal ya. Ya bisa bekerja normal, bisa mencari nafkah normal ya, pokoknya normal aja, jangan kayak pas awal-awal 2020 ya yang menjelang corona, pokoknya normal aja. Oke. Gitu. Semoga wabah pandemik ini cepat berlalu dan adanya kebangkitan ekonomi di tanah air tercinta. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ye.